Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Suara Kota. Hari ini kita bahas fenomena panas di sekitaran kampus UPN Jatim. Nah, fenomenanya yaitu tentang rumah tinggal yang jadi kafe, terus kos-kosan menjamur, NJOP yang meroket. Dan di sisi lain, warga asli mulai teriak gak sanggup bayar PBB. Lah, kelompok 5, kalian bilang PAD gak boleh turun nih. Alasannya kenapa? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Sramadenda Suba dengan NPM 345 dari kelompok 5. Jadi begini, kita tuh harus realistis ya, kota itu kan tumbuh. Nah, jadi untuk kenaikan NJOP itu mencerminkan nilai aset warga yang naik drastis. Kalau kita potong target PAD, siapa yang mau bayar perbaikan jalan atau drainase di sekitaran kampus yang makin padat? Kita ingin warga tetap di sana, tetapi mereka juga harus berkontribusi pada kemajuan daerah. Izin ya, perkenalkan diri, nama aku Elegan Visabilillah. Aku mau menanggapi dari kelompok 5 ya. Kalau dari sisi aku sih sebetulnya kita juga harus lihat dari sisi warga aslinya ya, karena banyak dari mereka tuh sudah lama tinggal di sana, tetapi sebelum daerah tersebut ramai, pastinya kan mereka juga punya penghasilan sendiri. Tapi kalau adanya kampus itu, otomatis NJOP itu bakal naik dan PBB juga bakal otomatis naik. Tapi penghasilan mereka itu pasti nggak naik-naik gitu loh. Jadi wajar dong kalau mereka tuh merasa keberatan dengan adanya PBB yang melonjak tinggi. Masa cuma karena daerahnya berkembang, ya mereka jadi harus ikut, maksudnya harus keluar dari rumahnya gitu. Itu sih dari aku. Kalau menurut aku, Rama Sabira, IPM Akhir 268 dari kelompok 6, betul yang dikatakan elegan. Kami juga mengusulkan skema insentif based zoning rumah yang murni dipakai ditinggal oleh warga asli harus dapat diskon PBB yang besar-besar. Ja- Jadi jangan disamaratakan dengan kafe-kafe yang ada di sebelahnya. Oke, jadi sebelum berpendapat, kenalin aku Diani dengan NPM 253 dari kelompok 5. Nah, kami itu setuju bahwa warga itu jangan sampai pindah dari lingkungan tempat tinggal asli mereka. Nah, tapi subsidi pajak besar-besaran itu juga bukan solusi jangka panjang, karena jika terlalu banyak potongan diberikan, penerimaan PAD ini bisa berkurang dan pemerintah daerah akan kesulitan untuk membiayai fasilitas publik di kawasan tersebut. Nah, karena itu, kelompok kami itu menawarkan pendekatan pemberdayaan. Nah, pemerintah daerah itu bisa memberikan pelatihan usaha mikro dan kemudahan izin usaha bagi warga asli. Nah, sehingga itu mereka itu juga bisa memanfaatkan peluang ekonomi dari berkembangnya kawasan. Nah, dengan begitu, pendapatan warga itu bisa meningkat, terus PBB tetap terbayar, dan PAD daerah itu tetap terjaga. Oke, izin menanggapi, saya Hanifa, NPM akhir 103 dari kelompok 6. Solusi dari kelompok 5 itu seperti memaksa semua orang jadi pengusaha. Terus bagaimana dengan lansia? Bagaimana dengan warga yang hanya ingin ketenangan? Keadilan itu bukan berarti memaksa semua orang berbisnis, tetapi dengan mengakomodasi hak mereka untuk tetap tinggal tanpa beban pajak yang tidak masuk akal. Oke, eh, makin panas nih ya perdebatan antara kelompok 5 dan kelompok 6. Kelompok 5 itu ingin warga ikut arus ekonomi, sedangkan si kelompok 6 itu sendiri proteksi tarif mereka sebagai warga. Apakah ada jalan tengah agar PAD ini tetap aman bagi warga dan warga tidak terusir? Izin menanggapi, sebelumnya perkenalkan nama saya Fania dengan NPM akhir 271 dari kelompok 5. Menurut kelompok kami sendiri, kita tuh bisa pakai yang namanya sistem subsidi silang. Kita bisa naikkan pajak progresif untuk bisnis kos-kosan dengan skala besar dan kafe bertingkat di sana. Hasil kenaikan itu tadi, kita bisa gunakan untuk menambah kekurangan PAD akibat diskon pajak bagi warga asli. Jadi, target target PAD tetap tercapai atau bahkan naik. Nah, saya Elegan Visabilillah mau menanggapi dari Fania. Nah, kalau menurut saya setuju sih kalau skemanya begitu karena eh, tapi berikan klasifikasi yang jelas nih mana zona hunian asli dan mana zona bisnis gitu. Jangan sampai NJOP itu satu kawasan dipukul rata hanya karena ada satu mall atau kampus besar yang ada di daerah tersebut. Oke,
Tunggu sebentar nih, ini menarik. Kelompok 6 sudah mulai melunak karena ada ide subsidi silang. Tapi saya mau tanya dulu ke kelompok 5, bagaimana teknisi supaya target PAD ini tetap terjaga stabil? Karena kalau cuma mengandalkan kafe, apakah itu cukup buat nutupin diskon warga satu kecamatan? Oke, jadi sebelum berpendapat, saya Nesya Faras Maulidi dengan NPM 352 dari kelompok 5. Nah, sebenarnya untuk poin pentingnya di sini, kami tidak hanya mengandalkan kafe atau pajak untuk kafe saja, tapi kami ingin mengusulkan adanya pajak eksternalisasi atau pajak eksternalitas. Jadi, untuk pelaku usaha yang menggunakan fasilitas umum seperti kafe, setelah itu ada pemakaian jalan, kos-kosan, yang intinya yang menghasilkan sampah itu mereka harus punya kontribusi tambahan. Jadi dana ini akan kita kunci untuk memberikan subsidi PBB bagi warga asli. Jadi warga asli itu tidak perlu merasa terbebani oleh kemampuan dan kemajuan yang dibawa oleh pendatang itu tadi. Seperti itu. Baik, saya akan menambahkan juga untuk menjawab kekhawatiran kelompok 6 soal lansia itu kita bisa buat skema pajak tanggung bagi warga asli yang sudah lansia dan tidak memiliki penghasilan tetap. PBB-nya itu bisa ditangguhkan atau bahkan dihapuskan 100% selama mereka masih tinggal di sana. Namun, jika suatu saat tanah itu dijual ke pengembang atau pembeli yang baru, dengan hal tersebut warga asli itu tidak terbebani dan pemerintah itu tidak kehilangan potensi PAD yang ada di masa depan. Saya setuju sih dengan ide kelompok 5 soal lansia tadi, tapi jika ada hal lain yang kami khawatirkan yaitu soal transparansi, seringkali di mana klasifikasi bangunan itu dimainkan. Ada yang izinnya itu rumah tinggal, tapi prakteknya jadi kos-kosan. Uh, Kalau pengawasan ini lemah, target PAD kelompok 5 tetap akan bocor. Dan ketidakadilan itu yang kami lawan tetap terjadi. Bagaimana kalian memastikan itu tidak akan terjadi? Izin menanggapi, makanya itu gunanya digitalisasi perpajakan. Kami dari kelompok 5 mengusulkan bahwa adanya sistem pelaporan mandiri yang berbasis aplikasi yang diverifikasi oleh RT atau RW setempat. Jadi, warga asli itu dilibatkan dalam pengawasan. Jika mereka melihat ada bangunan baru atau bangunan komersil yang ngakunya sebagai rumah tinggal, mereka bisa lapor. Lalu untuk sebagai imbalan dari warga yang melapor itu tadi, warga bisa mendapatkan potongan pajak tambahan. Jadi ini namanya kayak gotong royong menjaga PAD sekaligus menjaga lingkungan sekitar. Oke, kalau warga dilibatkan aktif begitu, saya rasa asas keadilannya makin kuat ya. Jadi warga tidak cuma jadi objek yang ditarik pajaknya, tapi warga juga jadi pengawas kebijakan di wilayahnya sendiri. Oke, kami dari kelompok 6 sangat mendukung jika insentif ini benar-benar diprioritaskan untuk kemampuan membayar dan bukan hanya sekedar luas tanah. Wah, seru banget nih perdebatan ini, menghasilkan solusi yang sangat konkret ya. Dari yang tadinya saling serang, ternyata kita temu di titik subsidi silang dan digitalisasi pengawasan. Kelompok 5 berhasil mengamankan target PADA-nya dan kelompok 6 berhasil mengamankan hak-hak warga asli agar tidak terusir dari tanah kelahirannya. Jadi untuk kedua kelompok bisa memberikan kesimpulan nggak dari pertemuan kali ini? Bincang. Seputar kafe dan lain sebagainya. Jadi intinya untuk pembangunan seperti fasilitas umum dan sebagainya itu tidak boleh dihentikan. Karena uh, kembalinya fasilitas umum itu kan untuk warga negara juga ya. Jadi kita juga sebagai warga negara bisa memanfaatkannya dengan baik, bisa digunakan untuk uh, efisiensi kegiatan kita seperti uh, dalam apa ya, mungkin dalam berkendara atau yang lain sebagainya. Jadi dalam proses
dalam perpajakan ini intinya pembangunan itu tidak boleh diberhentikan, tetapi untuk warga negara atau manusia yang di dalamnya itu juga perlu kita eh, tidak boleh kita lupakan gitu. Jadi kita tetap tetap berpacu pada kebutuhan masyarakat di Indonesia ini, khususnya di daerah Surabaya ya tadi. Seperti itu. Iya sih, saya dari kelompok 6 juga sangat setuju dengan pendapat dari kelompok 5 karena kota yang maju adalah kota yang bisa merangkul masa depannya tanpa membuang masa lalunya. Gitu. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Jadi poinnya adalah modernisasi kota tidak boleh memakan anaknya sendiri. PAD harus kuat, tapi hati nurani kebijakan tetap nomor satu. Kelompok 5 dan 6, terima kasih atas diskusinya yang sangat mencerahkan ini. Semoga ini bisa jadi masukan buat pemerintah kota kita, khususnya di area sekitar kampus UPN Jawa Timur. Jadi saya Fitria Istiqomah dan MPM 231 mengakhiri perbincangan malam ini. Bye-bye semuanya.